Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Aneka, podcast kali ini tentang podcast penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu Aneka dan juga apa saja hambatan, tantangan, dan risikonya dalam penerapan di lingkungan kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Susanti Eskepners, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Semarang, golongan 3 angkatan ke-70 PPSDM Kanrek Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya, yakni Bapak Bambang Pujiarto Eskepners MM. Beliau selaku Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Apa itu Aneka? Aneka meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan apa saja hambatan, tantangan, resiko dalam penerapan nilai dasar Aneka? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu nih Pak, nama saya Tri Susanti Eskepners, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3 angkatan ke-70. Niki sesuai dengan kontrak waktu kemarin yang kita bikin ya Pak G. Bahwasannya hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai implementasi Aneka pada ASN PNS di lingkungan kerja Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo. Untuk saat ini saya sudah bersama dengan beliau, Bapak Bambang Pujiarto Eskepners MM, selaku Bapak yang menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan. Bapak mungkin bisa langsung dimulai saja nih. Ya, silakan. Ini yang mau dikonsultasikan hari ini tentang apa, Dek? Ya, ini kita membuat podcast tanya jawab tentang Aneka nih Pak Dek. Untuk sebelumnya terkait tentang isu kasus COVID-19 yang bahwasannya saat ini memang sedang terjadi pandemi ya. Mengenai lantas bagaimana tentang penanganan kasus COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, meliputi jumlah kasus, kapasitas tempat tidur, kemudian jumlah sumber daya manusianya, dan alur screening pada pasien COVID-19 di RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Dan untuk sebelumnya saya akan mereview sedikit tentang nilai Aneka ya Pak ya, meliputi akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan. Kemudian nasionalisme, mungkin dalam pelayanan dapat diartikan sebagai tidak membeda-bedakan antara satu sama lain dalam pelayanan kesehatan. Kemudian etika publik, yaitu tentang respon etika kita ketika memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian komitmen mutu, yaitu bagaimana kita dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, berinovasi, dan profesional. Kemudian yang terakhir anti korupsi, kedisiplinan kita dalam memberikan pelayanan apakah sudah transparan, seperti itu ya Bapak. Baik, mungkin dapat kita mulai dari akuntabilitas dulu Pak. Misalnya, apakah dalam pelaksanaan pelayanan sumber daya manusianya sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing, misalnya kepala ruang, maru, nopo katim, perawat itu sudah sesuai dengan jabatannya, nopo pendidikannya, mungkin dapat dijelaskan mungkin? Untuk akuntabilitas pelayanan publik, pelayanan adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Mereka semuanya sudah memiliki satu ijazah yang mana tenaga keperawatan fungsional ahli maupun terampil. Jadi semuanya sudah memenuhi standar, khusus untuk yang di pelayanan COVID. Ditambah ada satu pemahaman pelatihan tentang bagaimana cara bekerja di ruang isolasi COVID-19, khususnya di ruang anulir 1, 2, dan 3, seperti protokol kesehatan pemakaian APD di zona 1, zona 2, dan zona 3, serta hal-hal lain edukasi pada pasien, keluarga pasien, dan sebagainya. Itu jadi sudah sesuai dengan berarti memang sudah ada SOP-nya nih Pak. Dan akuntabilitas ya, sudah ada panduan kebijakan maupun SOP-nya ya. Kemudian untuk nilai yang kedua, yakni nasionalisme, mungkin apakah ada perbedaan nih Pak dalam memberikan pelayanan misalnya pada pasien BPJS non PPI, PPI, jam kerja maupun pasien umum Pak? Secara simultan saja untuk nilai-nilai Aneka ya, nasionalisme, etika, kemudian etika pelayanan publik ya, terus anti korupsi dan sebagainya, ini sebenarnya semua itu sudah harus diterapkan untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tanpa membedakan itu.
sesuai dengan sumpah profesi kita. Sumpah profesi itu kita memberikan pelayanan dengan hati yang ikhlas sehingga ras, suku, bangsa, golongan kita kesampingkan. Kemudian tentang etika dan sebagainya, dalam memberikan pelayanan kita memang harus menghargai pasien sebagaimana personal yang mempunyai hak untuk diberikan semaksimal mungkin saat dalam pelayanan. Kemudian untuk kriteria yang lain terkait dengan aneka, yaitu anti korupsi dan seterusnya saat kita bekerja, baik waktu, kedisiplinan atau hal-hal yang lain terkait dengan apa itu hak dan kewajiban, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga seluruh nilai aneka itu bisa diterapkan untuk pelayanan biar bisa optimal, khususnya di masa pandemi COVID-19 di RSGM Ambarawa ini. Gitu deh ya. Oke, Pak. Kemudian misalnya ada komplain terkait keluarga pasien, misalnya kan pasien kasus COVID-19 ini kan memang tidak boleh dapat ditunggu ya Pak. Misalnya kita bagaimana cara penyampaiannya terhadap keluarga pasien, mungkin bisa dijelaskan ya Pak? Untuk menghindari terjadinya komplain, penanganan preventif terhadap komplain, hak dan kewajiban pasien sebelum mereka masuk atau hak daripada pengunjung atau penunggu yang ada di luar itu sudah kita jelaskan di depan bahwa protokol harus dilakukan untuk pasien yang dirawat di ruang isolasi. Dia kecuali anak-anak itu tanpa ada penunggunya. Seandainya pun ada penunggunya, khusus untuk anak-anak itu mereka harus dilakukan tes swab. Demikian. Jadi mereka harus dapat kita berikan penjelasan sejelas-jelasnya mengingat masyarakat pengetahuan akan kesehatan masih belum merata. Kemudian misalnya ada konflik kepentingan menyikapi etika pun begini kan, misalnya ya Pak ya, perawat kan misalnya saat ada jam dinas, kemudian dengan bersamaan suami atau anaknya sakit, itu bagaimana sebagai pihak atasan untuk memberikan solusi terbaik untuk pada saat kasus seperti itu Pak, misalnya kepada petugas yang memang keluarganya sedang sakit, memang karena itu kalau urgensi sekali ibu atau bapaknya memang harus hadir, harus mendampingi si anak, maka kita akan ganti dengan tenaga personal yang lain, karena di ruang COVID kita bagi menjadi 5 kelompok, shift 1, shift 2, shift 3, shift 4 dan shift 5. Satu untuk memberikan, kadang ada pasien yang harus ada keluarga ataupun ada si pemberi pelayanan yang harus isoman, kemudian harus diberikan istirahat yang panjang. Demikian. Kemudian untuk komitmen mutu Pak, misalnya dalam pelayanan kan kita apakah sudah dilakukan pre-conference maupun cross check, misalnya sebelum gantian jaga itu operan jaga atau laporan seperti itu Pak? Pre-conference, post-conference, pindah serah terima jaga itu satu standar baku. Di semua ruang pelayanan memang demikian untuk dirawat inap. Jadi berarti memang kita semua harus sudah dilaksanakan itu standar SPU baku. Kemudian untuk mengenai anti korupsi kan bisa macam-macam ya Pak, terutama salah satunya yaitu korupsi misalnya jam kedisiplinan berangkat kerja maupun pulang kerja. Untuk menyikapi saat ini kan memang sementara fingerprint itu kan sementara tidak dilakukan ya Pak, untuk mengurangi penyebaran penularan virus COVID-19. Kemudian untuk mengantisipasi bagaimana cara Bapak untuk bisa mengetahui kedisiplinan anggotanya Pak? Ya, kita ganti dengan memberikan absensi kehadiran dan pulang untuk di semua ruangan, sehingga absen yang dikendalikan oleh supervisi maupun oleh koordinator ruangan masing-masing atau manajer ruangan itu di sana diberikan identifikasi, nomor, nama, terus jam datang, jam pulang, tanda tangan. Itu ya kita evaluasi. Dari kelima tersebut, nilai NK tersebut manakah yang paling ada hambatan ataupun tantangan Pak? Misalnya hambatannya misalnya kurangnya sumber daya manusia atau ada yang lain atau Pak? Iya. Untuk di pelayanan COVID dari nilai-nilai aneka ya yang masih harus kita lebih tingkatkan, yaitu tentang rasa nasionalisme ya, untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien, sehingga kita ini adalah semua merasa bahwa manusia harus diberikan pelayanan yang terbaik ya, sehingga tidak usah mengharapkan balas jasa ini dan itu, karena sesuai dengan sumpah profesi kita bahwa
seputih sebersih hatimu memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga tanpa mengharapkan ini dan itu. Adapun kalau ada insentif dan lain-lain dari pelayanan COVID adalah sesuatu hal penghargaan yang memang itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian tantangan yang terjadi untuk menerapkan nilai aneka kan kemungkinan banyak sekali sekarang itu kabar hoax ya Pak terkait penanganan COVID-19 di rumah sakit, misalnya nanti takut keluarganya diapa-apakan di rumah sakit nonton itu, bagaimana tanggapan rumah sakit ini Pak dengan beredarnya kasus hoax tersebut? Tentunya edukasi, sinkronisasi, simplifikasi dari informasi kepada keluarga yang hadir atau yang menunggu, sedapat mungkin kita berikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan terhadap asuhan pasien COVID-19. Bagaimana APD harus dilakukan, kemudian bagaimana pasien di ruangan zona 1 atau pasien dengan kategori 1, kategori 2, kategori 3 ya, dari kritis, kemudian intensif maupun di zona yang sudah intermediate mau pulang. Demikian. Kemudian yang terakhir Pak, misalnya resiko apa yang terjadi misalnya rumah sakit tidak menerapkan nilai aneka IPNS tersebut Pak, mohon dijelaskan. Sebenarnya kalau tidak menerapkan nilai aneka itu nilai dasar sudah pasti diterapkan. Sudah diterapkan ya. Iya. Sudah pasti diterapkan. Ingatan Pak, sekiranya mungkin tanya jawab pada hari ini kita sudahi ya Pak. Misalnya saya salah kata maupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Pak. Baik, terima kasih. Matur suwun sudah menjadi narasumber saya dalam tugas podcast hari ini. Apa itu PNS nantinya ya dengan apa? Amin Pak. Pelatihan ini. Matur suwun ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video podcast tentang penerapan nilai-nilai aneka pada ASN bersama dengan Bapak Bambang Pujiarto Eskepners MM. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.